Selain yakin ada tersangka baru, ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar meyakini ada aktor intelektual di balik mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut diyakini dari besarnya nilai barang bukti yang ditemukan. Kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah membuat publik terhenyak. Bagaimana tidak, sosok yang seharusnya memberantas korupsi justru menjadi aktor pelaku korupsi. Tidak main-main, Febri terlibat dalam 3 kasus korupsi besar yang sudah diselidiki sejak 2018. Pertanyaannya, apakah Febri berperan sebagai aktor tunggal atau ada jaringan hitam dalam lingkaran mega korupsi ini? Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut sangat mustahil ex-Jampitsus itu bermain kotor sendirian. Kemungkinan besar ada aktor intelektual yang bertugas mengendalikan tangan Febri. Fikar juga yakin tersangka dalam mega korupsi ini akan terus bertambah. Ia mendesak Kejagung membongkar seluruh jaringan hitam di balik kasus yang menjerat mantan Jampitsusnya. Tetapi sangat mungkin juga umpamanya ada pengendali lain. Nah, pengendali itu bisa bersifat struktural karena jabatan, bisa juga karena hubungan bisnisnya, hubungan uangnya, ya, hubungan ekonomisnya. Ya, orang ini bisa mengatur Febri dari luar, umpamanya karena kemampuan ekonominya, ya, mengendalikan Febri. Nah, jadi sangat mungkin intelektual dader itu berkembang kedua arah itu. Sementara itu, menurut Kejagung, setelah menerima penyerahan administrasi dari polisi, saat ini Kejagung masih fokus meneliti barang bukti yang diterimanya. Ya, ini kan kita dulu belum menerima sepenuhnya. Baik itu barang bukti kan sudah teliti, barang buktinya kan cukup banyak tuh. Yang jelas nanti kita harus sesuai dengan hukum acara. Apalagi kan kebetulan yang disangkakan ini kan penegak hukum. Kita juga harus hati-hati. Don Rito dan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 mega korupsi, yakni pengadaan batu bara untuk PLN, korupsi PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi sudah menggeledah 13 lokasi. Yang menggemparkan, dari rumah Febri di Sentul, Jawa Barat, polisi menemukan 74 kg emas batang dan uang tunai 476 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus kejahatan yang merugikan masyarakat sudah seharusnya diatasi oleh penegak hukum. Tapi kalau penegak hukumnya saja ternyata ada yang menjadi tersangka, lantas kemana masyarakat ataupun rakyat harus mengadu? Kasus kejahatan yang merugikan masyarakat sudah seharusnya diatasi oleh penegak hukum. Sudah sewajarnya rakyat mengadu ke penegak hukum. Kejaksaan RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memiliki tugas di bidang pidana menuntut pelaku kejahatan, melaksanakan putusan pengadilan, melakukan penyidikan tindak pidana khusus seperti korupsi. Dan di bidang ketertiban umum mengamankan kebijakan hukum, meningkatkan kesadaran hukum, serta fungsi tugas lainnya. Salut untuk jaksa yang masih bertugas maksimal. Namun, ditemukan brankas rahasia yang memuat 74 kg emas serta uang hingga 476 miliar rupiah. Lalu, mengerucut pada nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Diduga terlibat TPPU dalam kasus pasokan batu bara PLTU, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Kemudian, institusi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salut untuk sejumlah polisi yang masih bertugas dengan maksimal. Sayangnya, ada oknum yang mencederai nama institusi Polri. Terbaru, lalu Muhammad Iwan, anggota Polri aktif berpangkat Brigadir Jenderal Polisi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara
LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Jadi perannya adalah pada tahun 2025 Saudara RF ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Nah loh, kalau korupsi dianggap kotor dan harus dibersihkan, gimana cara membersihkannya jika sapunya ternyata juga diduga kotor? Lantas, rakyat harus mengadu kemana lagi ya? Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI, membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ya, yang paham sekali. Rapat digelar di ruang Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Dalam kesempatan ini, Habibur Rahman membantah tuduhan yang menyebut DPR menolak RUU Perampasan Aset. Ia menjelaskan pembahasan RUU Perampasan Aset masih terus berlangsung dan memang membutuhkan waktu cukup lama karena merupakan undang-undang baru. Kita terus gas, ya. Maka saya harapkan dari teman-teman nggak benar kalau katanya DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Ini faktanya ya, kita hadirkan advokat-advokat terbaik ya, yang paham sekali soal penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan pendapatnya. Tadi pagi sudah ada mahasiswa, ada juga doktor dari kampusnya Pak Hariponto dari Pancasila ya. Sudah 2 minggu juga kita full ya, Padang ya, hampir tiap hari ya. Ya, besok lusa pun sampai akhir masa sidang ini kita terus gas ya, RPU Undang-Undang Perampasan Aset. Teman-teman, saya perlu sampaikan ya, mengapa kita perlu semaksimal mungkin mendengar aspirasi banyak orang terkait Undang-Undang Perampasan Aset ini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru. Kita bukan membuat undang-undang perubahan, bukan. Tapi kita membuat undang-undang baru berdasarkan pemikiran yang baru juga. Ya, jadi kita tentu ada beban konstitusional ya di pundak kami di sini kalau mengesahkan itu ya harus benar-benar cermat dan mendengar ya masukan orang. Karena itu ada konsep meaningful participation.